Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Halo, kembali lagi di acara kami yaitu Potsar, Podcast Latsar Anti Gusar. Untuk kali ini kami akan mengadakan FGD, Forum Grup Diskusi, yaitu tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance dengan sumber berbagai media digital yang valid dan aktual. Wow, luar biasa ya. Kali ini bahasanya berat nih, yaitu tentang smart governance. Sebelum masuk ke acara forum grup diskusi kita, baiknya kita perkenalan dulu ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak ayo tak apa? Tarik dulu. Oke. Kali ini kita perkenalannya kita akan bermain bola. Ya, bermain bola dimulai dari saya. Saya akan memperkenalkan diri, lalu nanti saya akan melempar ke seseorang, orang tersebut akan memperkenalkan diri. Oke? Setuju? Oke. Dimulai dari saya ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zofran Afif. Saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tapi nanti penempatannya di Balai Sertifikasi Pengujian Mutu Barang Keramik dan Tabung Gas Bogor atau disebut BPSMB KTG Bogor sebagai ahli pertama penguji barang. Oke, boleh ini saya lempar ke Dr. Oy. Ya, terima kasih Kang Zofron. Perkenalkan, nama saya Oy Mardika. Saya penempatan di RSUD Alisan Provinsi Jawa Barat di Bale Endah. Saya menjabat ahli pertama dokter. Saya over ke Teh Trisa. Ya, perkenalkan saya Trisa Anggialita. Saya ditempatkan di Sekretariat Dinas Kesehatan Bandung. Posisi saya sebagai penyusun laporan keuangan. Dan yang terakhir, Teh Fahmi silahkan. Siap, diterima. Perkenalkan, nama saya Sri Fahmi Faila. Untuk OPD-nya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, penempatan di UPTD Industri Logam sebagai pengawas industri. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Zofran, silahkan. Oke guys, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi video kali ini kita akan melakukan diskusi ya, lagi-lagi tentang smart governance. Nah bahasanya berat banget nih. Smart itu kalau bahasa Indonesia cerdas ya, governance. Nah, untuk mengetahui itu kita harus cari tahu dulu apa sih itu smart governance. Ya nih Kang, saya juga tadi bacanya itu smart governance itu apa sih sebenarnya? Pemerintah yang pintar. Yang pintar apanya, siapanya? Mungkin ada teman-teman yang tahu di sini bisa ngejelasin? Nah itu kebetulan nih saya baca nih tentang smart governance nih, sumbernya dari bimakota.go.id tentang smart governance, yaitu satu data di Kota Bima. Jadi smart governance itu adalah sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas, yang pintar. Jadi sasarannya itu dari smart governance adalah untuk mewujudkan tata kelola, tata susunan dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, cepat, tepat, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. Jadi memang pada dasarnya kan seiring perkembangan zaman, seiring majunya teknologi, jadi sebuah kota, sebuah pemerintahan harus menyesuaikan itu supaya pada saat kita memproses sesuatu, mengelola sesuatu lebih cepat dan lebih efisien. Nah, biasanya smart governance ini bisa kita implementasikan dalam 3 unsur dalam tata kelola, yaitu tadi tentang pelayanan atau service, birokrasi atau birokrasi, dan kebijakan itu polisi. Itu sih yang saya baca. Iya ya, berarti tadi itu ada unsurnya, ada pelayanan, birokrasi, sama kebijakan ya? Iya. Itu tuh apa aja sih contohnya yang contoh realnya biar lebih jelas gitu?
Nah, kalau untuk pelayanan publik, yang pertama itu contohnya, misalkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Produknya itu misalkan pengurusan status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Lalu yang kedua ada peningkatan penyediaan sarana, prasarana, dan monitoring penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat. Misalnya, 9 bahan pokok atau sembako, air bersih, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga ada peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat. Misalnya dalam hal ini telepon, listrik, internet, ataupun fasilitas lainnya. Ya, itu yang tentang pelayanan ya. Kalau yang birokrasi itu gimana sih maksudnya? Nah, kalau yang untuk manajemen birokrasi itu sebenarnya untuk manajemen birokrasi yang efisien, yaitu bureakurasi. Bahasanya susah amat bahasa Inggrisnya. Intinya tentang manajemen birokrasi yang efektif, yaitu tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan, bertanggung jawab, dan keterbukaan. Misalnya nih, sistem e-planning, e-budgeting, e-monef, dan lain-lain. Pokoknya yang berbasis E lah di depannya, yaitu elektronik. Ya, kalau zaman dulu kan semuanya planning, budgeting, monef itu kan semuanya by kertas ya. Nah, kalau sekarang udah pakai elektronik semua. Jadi ketika udah jadi itu bisa diakses oleh siapapun dan bisa diperbaiki oleh siapapun dalam forum tersebut gitu. Jadi nggak lagi jadul lah kayak dulu gitu. Kemudian juga pengembangan aplikasi e-government juga harus diarahkan menuju integrated dan interoperability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya, serta lintas OPD. Jadi misalnya ada OPD 1 dan OPD lain gitu kan mereka masing-masing membuat anggarannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, antar OPD ini masing-masing harus bisa diakses oleh OPD yang lain hasilnya gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi kolaborasinya berjalan gitu. Kalau zaman dulu kan susah banget kan, misalnya OPD kita nih satu, OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan nih mengajukan anggaran, itu kan ya udah kalau OPD lain mau lihat ya dia harus datang dulu, menyerahkan surat izin dulu gitu kan untuk melihat gitu kan. Kalau sekarang gampang, tinggal di depan laptop aja udah bisa mengakses anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan apa, anggaran Dinas Kesehatan apa gitu. Jadi satu sama lain udah saling terintegrasi. Kemudian nah, dengan Smart e-gov, pelayanan Smart e-gov ini juga perlu didukung oleh sebuah City Operation Center kan. Jadi kenapa kita butuh Operation Center itu ya gunanya kalau misalnya namanya jaringan internet kan ada masalah, ada kendala gitu kan. Jadi itu bisa diselesaikan bersama gitu. Jadi ada tim khususnya lah gitu yang untuk menyelesaikan masalah ini. Ya mungkin itu sih cukup dimengerti ya. Kalau yang selanjutnya itu kalau efisiensi kebijakan publik itu contohnya kayak gimana lagi ya? Saya agak sedikit tahu nih masalah kebijakan publik nih. Emang pada dasarnya kan kebijakan publik ini adalah salah satu hal yang emang langsung berdampak ke masyarakat. Jadi memang pada dasarnya dalam pengambilan kebijakan publik itu harus mengutamakan aspek yang memberikan dampak positif ke masyarakat, ke warga. Sehingga mekanisme untuk mendengarkan aspirasi masyarakat itu bisa secara berkesinambungan. Nah, sistem-sistem yang mau dibikin ini ya adalah sistem informasi kebijakan pemerintah yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu apa sih kebijakan pemerintah atau kebijakan yang sedang diterapkan ke publik. Nah, emang pada dasarnya kan masyarakat ada hak untuk mengetahui kebijakan publik apa yang sedang diterapkan. Maka dari itu, pembentukan Smart Governance ini harapannya adalah masyarakat bisa mengakses dengan mudah kebijakan apa yang sedang dilakukan dan kebijakan apa yang mungkin mempengaruhi ke pekerjaannya, ke aktivitas di dalam sehari-hari. Itu sih tujuannya. Oh iya, lumayan ada bayangan sih sekarang. Jadi ingat, kayaknya saya dulu pernah deh ya, sebelum COVID gitu ya, mengurus data kependudukan itu kan kita kayak harus langsung datang ke kantornya langsung ya. Itu paling kita cuma menyerahkan fotokopi dokumen. Padahal setelah kita dipaksa kondisi pandemi itu kita bisa loh ternyata pengurusan dokumen itu menjadi lebih mudah cuma lewat medsos, ya kan?
Mungkin yang lain ada juga pengalaman kayak gitu, gimana? Iya, saya juga pernah teh dulu ngurus kakak, ingat banget tuh dulu ya. Sebelum ada COVID kan kalau misalnya kita ngurus kakak kan kita harus datang dulu ke RT RW, terus ke kelurahan, terus lanjut ke kecamatan, dari ke kecamatan kan ke Disduk Capil kan. Jadi panjang banget, apalagi kalau misalnya wilayahnya luas banget gitu kan, datang ke Disduk Capil tuh jauh banget gitu kan. Kita harus ngambil cuti dulu bagi yang bekerja gitu kan. Terus nyampe sana cuma nyerahin fotokopian aja, udah selesai pulang. Terus nunggu gitu kan. Terus jadi seminggu kemudian sama harus ngambil cuti lagi gitu kan. Kemudian ngambil datanya. Nah, padahal setelah ada COVID ini kemarin ngerasain kita memperbarui data di KK ya mudah ternyata, cukup WA aja selesai, sejam jadi. Beda banget jadinya. Iya, jadi memang si smart governance itu kita kayak mempermudah kita ya kalau misalkan sebagai masyarakat itu untuk mengakses ke pelayanannya ya. Iya, jauh banget. Dan juga jadi enak aja gitu teh kalau misalnya udah pemerintahan kita itu udah smart governance gitu. Sangat berguna lah gitu. Tapi di serba elektronik ini ya, aku punya pengalaman nih. Waktu itu aku mau mengubah data NPWP, kan harus ke KPP ya, karena belum difasilitasi untuk online. Bisa katanya bisa menelpon, tapi saya lihat di komen-komen sosmednya tuh nggak ada respon segala macam. Dan dari sosmed itu juga saya tahu kalau misalkan saya harus daftar online dulu sebelum datang ke KPP. Saya udah daftar online gitu ya dengan memasukkan nama NIK terus nama, dan di situ saya dapat antrian nomor 2 katanya di jam 10 itu. Tapi ternyata pas saya datang ada antrian yang memang manual, dan formulirnya pun saya tuh udah ngeprint, udah ngedownload dari website Kemenkeu-nya, tapi ternyata di sana dikasih formulir yang manual lagi, jadi saya harus ngisi manual lagi gitu. Dan antrian saya yang di online itu nomor 2, di manual itu saya dapat puluhan. Ditambah waktu itu kan jamnya udah cukup siang ya, jam 10. Jumlah pegawainya itu cuma ada 2 yang standby, sedangkan di situ tuh ada meja pelayanan itu sejumlah kurang lebih 5 lah, jadi cukup lama gitu untuk mengantri seperti itu. Jadi walaupun udah ada bagus, tapi masih ada yang masih diperbaiki kali ya. Iya. Mungkin karena ini kali ya, dari efisiensi kebijakan publiknya, public policy-nya kali ya, yang berubah-ubah gitu ya Teh. Jadi gimana ya, kebijakannya sebenarnya sudah bagus nih dibuat online, cuma ternyata belum menyeluruh gitu. Jadinya ada yang online, tapi masih ada yang offline juga gitu. Contohnya juga kemarin waktu pas saya ngurus kakak juga, kan kemarin waktu pas saya ngurus kakak itu udah bisa ya online gitu kan, cukup nyerahin KTP ya lewat WhatsApp aja selesai, sejam jadi. Nah, tetapi ternyata setelah pandemi COVID ini berakhir kan, dari pandemi menjadi endemi gitu kan, ternyata ngurus kakak harus datang lagi ke Disduk Capil gitu. Berarti kan di sini ada inkonsistensi kebijakan pelayanan dokumen kependudukan gitu. Ya, konsisten aja gitu. Udah benar-benar bagus jadi online, kenapa harus balik lagi ke offline? Iya sih. Iya benar juga sih. Tapi emang juga saya ada pengalaman sih. Mungkin kan kita kan sebagai ASN, apalagi di lingkungan Provinsi Jawa Barat, kita kan memang ada sistem aplikasi seperti Kimo, TRK, atau Siap Jabar. Nah, pada dasarnya aplikasi ini emang bagus, udah yang paling terbaik lah se-Indonesia untuk masalah pengabsenan atau pendataan. Tapi kita sebagai ASN kadang-kadang kita bingung, harus login ke Kimo lagi, ke TRK lagi, atau ke Siap Jabar lagi. Harapannya sih emang pada dasarnya kan harus diintegrasikan ke satu aplikasi biar kita mudah untuk menggunakannya gitu. Itu sih masalah yang sering kita temukan setiap pagi kan, kita harus ngisi Kimo, harus ngisi TRK gitu. Walaupun sebenarnya sistem ini udah benar-benar komplit lah, udah diakui oleh seluruh Indonesia bahwa ini sistem yang paling bagus. Tapi kan bisa kita bagusin lagi sih sebenarnya, harus diintegrasikan ke satu aplikasi biar untuk mempermudah penggunaannya. Iya, tadi dari contoh-contohnya kita tuh tahu ya, maksudnya ada pelayanan yang sudah bagus, ada juga yang masih kurang bagus, terus ada
mungkin terkait kebijakan yang sudah bagus, dan ada kebijakannya juga yang sebaliknya gitu, berbeda dari sebelumnya. Itu tuh kira-kira kenapa sih ya teman-teman ya? Kalau dari yang saya amati sih ada berbagai faktor ya yang mempengaruhi perbedaan pelayanan itu gitu. Yang pertama itu ada kesenjangan SDM. Sebagaimana kita tahu gitu ya, ada latar belakang pendidikan, terus tingkat literasi orang Indonesia juga kan masih cukup rendah. Lalu keterampilan dan pengalaman setiap orang itu sendiri gitu, ditambah kan masih ada orang tua yang istilahnya gaptek ya, gagap teknologi gitu. Jadi masih belum bisa diterapkan sistem-sistem yang basisnya elektronik. Lalu yang kedua juga ada kesenjangan fasilitas ya. Mungkin ada juga yang memang mungkin di sini di Bandung masih bisa akses internet dengan mudah gitu segala macam. Tapi kan kalau di pedalaman belum tentu sama ya. Lalu yang kedua itu ada kesejahteraan petugas pelayanan publik. Karena saya pernah dengar gitu, mungkin kita di ASN Jawa Barat mendapatkan TPP ya, sedangkan di daerah lain bahkan ada yang TPP-nya kecil atau bahkan ada yang tidak dapat sama sekali gitu. Ya sih, pasti itu tuh masalah kesenjangan tuh memang masalah klasik dari dulu kali ya. Mungkin hal itu tuh pasti berdampak banget ya ke pelayanannya tuh nggak maksimal, terus jadi masyarakatnya itu kita buang-buang waktu, tenaga, sama pikiran. Akhirnya kita jadi malas kan ya ngurus-ngurus administrasi kayak gitu tuh. Iya benar. Benar sih. Biasanya sih akibat dari terlalu banyak kesenjangan itu dari masalah yang mungkin udah kita bahas sebelumnya nanti, sama kenapa bisa itu terjadi, bakal ada dampaknya sih. Dampaknya banyak sih, lumayan mengganggu sebenarnya, mulai dari pelayanan yang tidak maksimal, kita jadi buang-buang waktu karena pelayanan yang tidak maksimal, terlalu lama kepengurusannya, terlalu banyak syaratnya, sehingga itu menghabiskan waktu kita, tenaga kita, sama pikiran kita. Selain itu, akibat dari hal seperti itu kita menjadi kurang tertib dalam melengkapi atau melakukan administrasi. Selain itu juga, akibat dari itu juga kesenjangan semakin lebar. Terus akibat dari 3 masalah itu tadi, 3 dampak itu, citra kita sebagai ASN sebenarnya yang menjadi buruk. Karena kita dianggap orangnya yang lelet, orang yang lambat, orang yang tidak benar dalam kerja, makan gaji buta lah, macam-macam lah yang citra ASN yang mungkin udah pernah didengar, mungkin hal yang buruk sih sebenarnya. Ya, benar-benar dok. Saya setuju kalau itu. Efeknya juga kan jadi gimana ya, masyarakat tuh jadi kalau untuk bayar pajak tuh jadi mungkin karena kualitas aparaturnya kurang memuaskan, jadi mereka agak enggan-engganan gitu bayar pajak gitu. Padahal kita sebagai ASN ini kan pemasukan utamanya kan dari pajak ya. Kita ini dibiayain oleh pajak. Mungkin kalau seandainya kita kerjanya lebih bagus gitu, saya yakin masyarakat pasti santai-santai saja, senang-senang saja membayar pajak gitu. Dan pasti akan tepat waktu mereka karena mudah pelayanannya gitu. Merasa dilayani. Lalu bagaimana ini kira-kira solusinya untuk isu-isu ini? Kalau kesenjangan sih ya pastinya pemerataan ya, apalagi ya baik itu kan pasti yang pertama sih biasanya mulai dari infrastruktur ya. Sekarang pun lagi dikejar, kita kayak pembangunan infrastruktur lagi di mana-mana, nggak cuma istilahnya nggak Jawa sentris, di pulau-pulau lain pun sepertinya lagi diprogram kan untuk pembangunan itu. Ya seperti itu sih kalau misalkan dari buat isu kesenjangan. Iya, selain itu juga solusi yang paling utama yang mendasar adalah dari sumber daya manusianya sih. Pada dasarnya ASN-nya atau pegawai yang terlibat dalam kepengurusan itu emang harus ditingkatkan kompetensinya, baik dari keterampilan teknis, manajerial, sosiokultural, dengan harapan nanti outputnya akan memberikan efek baik nanti di bidang pelayanan sih. Dan pada akhirnya nanti ya mungkin lanjut lagi Ya kayaknya sih sudah cukup ya. Makasih teman-teman buat informasinya. Dari tadi kita mau bahas smart governance, terus masalah-masalah juga yang kita hadapin sehari-hari, dari kemudian kita lanjut ke penyebabnya sama dampak dan solusinya udah kita bahas semuanya ya. Jadi kalau misalkan dari hasil kita belajar bersama, saya bisa menyimpulkan bahwa Indonesia ini sedang menuju ke smart governance itu ya.
memang kita menghadapi banyak masalah, banyak kendala, tetapi kita tetap berproses untuk lebih baik, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton Podsar ini, podcast Latsar Anti Gusar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.